ada satu kebiasaan yang kalau kita masih mempertahankan itu, maka kita akan susah kaya raya, kita akan susah dalam memanajemen uang itu. Apa kebiasaan itu? Yaitu yang pertama adalah kebiasaan gengsi. Gengsi, kita membeli sesuatu yang memang belum kita butuhkan dan uangnya pun belum ada, akhirnya kita memaksakan, ya. Itu adalah hal yang sangat saya hindari dulu ketika saya benar-benar masih mau merintis usaha, mau merintis bisnis. Jadi saya itu memilih untuk menunda keinginan. Saya tunda keinginan. Kenapa? Ya karena ada hal yang lebih penting yang harus saya beli. Ini produktif nggak? Seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menunda. Menunda bukan berarti tidak membeli ya. Ketika saya kepingin banget itu, ya saya akan tetap pengen beli. Kepinginan itu ada, tapi saya tunda dulu, saya tahan dulu. Nah, kebanyakan orang tidak bisa melakukan ini, penundaan terhadap nafsu membeli mereka. Konsumtifnya gila-gilaan sehingga keuangannya itu nggak bisa dikontrol dengan baik. Oke, simak video ini, saya akan terangkan lebih detail. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yayang. Senang sekali akhirnya alhamdulillah saya bisa jumpa kembali dengan Anda. Dan silakan teman-teman tuliskan doa terbaik di bawah di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Jika banyak yang ngamini, doanya insya Allah akan cepat terwujud ya. Oke, by the way, hari ini saya akan bahas lebih detail tentang gengsian. Bagaimana sih kita jadi pribadi yang gak gengsian? Karena gengsi itu, mohon maaf nih, itu kalau kita lakukan ketika kita masih kondisinya susah, kita masih kondisinya dalam masih mengelola keuangan dan sebagainya, ini akan membunuh pola keuangan kita. Kita kepingin beli A ya, tetapi uangnya ini kita ada-adain, padahal itu sebenarnya kalau kita pikir ulang itu nggak terlalu dibutuhkan. Yang saya lakukan ya adalah menunda keinginan. Saya paham, saya pengen banget, saya suka banget barang itu, saya pengen banget itu memiliki dan sebagainya. Uangnya bisa jadi ada, uangnya ada, tapi saya memilih menunda. Saya akan beli itu mungkin nantilah tahun depan atau 6 bulan ke depan, insya Allah. Sekarang saya kepingin ya, saya beli. Tapi nanti dulu, tunda dulu. Nah, mana yang lebih saya prioritaskan? Sekarang saya akan ini ya, karena ketika Anda menginginkan jumlah saldo uang Anda tambah besar, bisnis Anda semakin besar, maka yang perlu Anda beli adalah sesuatu yang bisa, kalau itu dibeli akan membuat uang Anda tambah naik. Contohnya, Anda membeli peralatan produksi ya, Anda membeli peralatan produksi atau apa, sesuatu yang akan membantu bisnis Anda. Kita merekrut karyawan yang bagus, misalkan merekrut karyawan yang profesional, tentu saja kan gajinya lebih mahal. Nah, itu bisa lebih kita anggarkan ke situ. Jadi kalau Anda tanya saya hari ini, ketika Anda tanya saya bagaimana sih Mas mengelola keuangan yang baik, saya jawabnya sebenarnya simple aja. Kamu fokuskan uang yang kamu punya untuk menambah nilai atau menambah peralatan atau menambah apapun yang sekiranya itu bisa menghasilkan uang lagi. Jadi kita keluar uang untuk dapat uang lagi atau mempermudah kerjaan kita, memperminim stres kita. Nah, kita keluarin di situ. Sisanya baru dibuat happy-happy, buat nonton bioskop, buat beli tas, buat beli dompet, buat beli handphone baru. Nah, itu sisanya ke situ. Ya, jadi anggaran yang untuk produktif ini harus lebih besar daripada anggaran yang konsumtif. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Kenapa? Dengan kita mengeluarkan anggaran yang produktif ini, maka uangnya itu akan bisa membiayai biaya konsumtif kita. Dan ini dilakukan oleh banyak orang-orang kaya, teman-teman. Jadi mereka itu pinter ngempet, kalau di bahasa Jawa, pinter nahan diri. Punya uang bukan langsung beli, enggak. Mereka memilih menahan. Mereka lebih memilih membelikan ini yang sekiranya bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk saya. Jadi seperti itu.
konsep pikirannya mereka itu seperti itu. Kalau kita sudah handal, itu nanti kita akan memiliki kepekaan. Jadi teman-teman akan peka, ya. Oke, ini patut saya beli, ini layak banget saya beli karena ini menghasilkan banyak uang. Yang ini kurang layak deh, karena saya udah punya gitu ya, cuman beda model aja seperti itu. Anda akan tahu, oke, saya akan membeli ini. Kepekaannya, feelingnya akan jadi kuat. Ini adalah kemampuan teman-teman. Ini adalah skill bagaimana seni belanja, ya, seni belanja. Kalau kita bisa menguasai keahlian ini, maka yang terjadi adalah Anda akan tumbuh. Pengembangan diri Anda tumbuh, harta Anda bertumbuh, relasi Anda berkembang, gitu ya. Itu semudah itu. Lalu kalau kita jor-joran nih, ngeluarin duit di saat sebenarnya itu masih bisa uang itu untuk produktif, maka yang terjadi adalah Anda bisa kehilangan kesempatan untuk membesarkan usaha dan pengembangan diri Anda. Oke, jadi saya nggak ngerti, ada nggak yang kayak gitu? Anda bisa tuliskan di komentar. Iya mas, saya mas gitu ya, saya belanja kayak gitu. Yang saya rasa nggak penting saya beli dan sebagainya. Oke, saya akan sarankan kepada Anda, tahan dan tunda. Tetap dibeli nanti, insya Allah tetap kebeli. Kalau prinsip saya, selama ada angkanya, insya Allah bisa kebeli. Ya, cuman kapannya ini ya kita tunda dulu, sabar ya. Fokuslah mengembangkan pikirannya, investasi ke layar ke atas kalau orang biasa bilang gitu, investasi ke sesuatu yang akan nambah penghasilan terus gitu ya, dan terutama investasi ke relasi juga, bangun networking, bangun teman-teman ya, bangun circle yang oke untuk Anda sehingga lingkungan Anda itu juga terbentuk. Keinginan gampang lah, mau beli mobil merek apa, mau beli tas merek apa, insya Allah mudah gitu, gampang insya Allah ya. Pengen beli rumah model gimana, tenang aja, itu akan kebeli ketika ekosistem bisnis Anda, ekosistem usaha Anda, ekosistem keuangan Anda ini sudah oke, insya Allah semuanya akan kebeli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga ini tips singkat ya, sebenarnya nggak tips sih, sebenarnya ini sharing aja apa yang saya lakukan, bagaimana saya menahan semua keinginan untuk kita petik nanti panen di depan nanti. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.